Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani hebat Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya di PH Farm Channel. Sesuai janji saya kemarin, pada hari ini saya akan melakukan update perkembangan dan juga perawatan dari tanaman CMK OR Twist 42 kita ini. Jadi ini adalah CMK OR Twist 42 kita yang berada di lahan utara. Kemarin sudah saya jabarkan bahwa pada musim tanam akhir tahun 2022 ini saya akan melakukan 2 kali penanaman. Yang pertama ini adalah di lahan utara dan nanti di lahan selatan. Dan juga seperti saya jabarkan sebelumnya juga bahwa pada kali ini saya akan melakukan update perkembangan dan juga perawatan CMK kita per bulan ya. Jadi tidak lagi per aktivitas atau per kegiatan yang saya lakukan 3 hari sekali atau seminggu sekali. Nah, nanti saya akan menunjukkan ya perawatan yang saya lakukan selama 1 bulan belakangan ini untuk tanaman CMK OR Twist 42 kita ini ya. Namun demikian, sebelum saya menunjukkan mungkin ya perawatan apakah itu pestisida ataupun pupuk yang saya gunakan, terlebih dahulu mungkin saya ingin menunjukkan inilah saat ini kondisi tanaman CMK OR Twist 42 kita ini. Nah, saat ini usia tanaman kita ini sudah 36 HST ya. Memang seharusnya saya melakukan update pada 30 atau 31 HST. Namun ini sudah terlewat karena banyak aktivitas yang harus saya lakukan. Seperti sebelumnya ini kalau sahabat lihat, saya baru saja menyiangi ya rumput yang ada di lubang tanaman CMK OR Twist 42 kita ini. Nah, mungkin kalau sahabat lihat ya, untuk tanaman CMK kita ini dia masih ukurannya sekitar 1 jengkal ya, dan baru mengeluarkan cabang Y ya. Jadi cabang Y, cabang 2-nya ini ya baru keluar. Mungkin sahabat bertanya kenapa demikian lambat ya, karena sudah usia 30 HST lebih ya. Biasa kalau di tempat lain mungkin tanaman yang sudah berusia 30 HST lebih sudah lumayan tinggi, bahkan sudah mulai berbunga. Namun perlu saya sampaikan, di daerah kami yang dataran tingginya cukup ekstrim ya. Jadi di sini untuk tempat saya tanam ini kurang lebih 1600 mdpl ya. Jadi sangat tinggi dan cuaca juga di sini ekstrim ya, sangat dingin. Nah, biasanya memang di tempat kami pertumbuhan cabai ataupun CMK lumayan lambat ya. Biasanya kalau di tempat lain ataupun daerah yang agak sedikit hangat ataupun cuacanya lebih hangat dan panas, itu untuk panen biasa sekitar 90 sampai 100 HST. Namun di tempat kami biasanya baru bisa panen pada usia menginjak 5 bulan ya. Itu pun biasanya baru bisa panen hijau. Kalau kita untuk panen merah ya kurang lebih usia 6 bulan baru bisa kita panen merah. Nah, jadi mungkin itu juga informasi kepada sahabat semua mengapa di tempat kami untuk tanaman CMK mungkin agak lama panennya, karena memang saya lihat ini akibat pengaruh cuaca ya di tempat kami yang lumayan ekstrim. Nah, di sini sangat dingin, jadi mungkin itu mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman CMK kita ini. Nah, jadi mungkin untuk perkembangan CMK kita ini mungkin sekian dulu ya. Nanti ini kita lanjutkan dengan saya tunjukkan nanti pestisida dan juga
pupuk yang saya gunakan dalam perawatan tanaman CMK OR Twist 42 kita ini. Nah, sahabat semuanya, jadi ini adalah beberapa pestisida dan juga pupuk daun yang kita gunakan dalam perawatan tanaman CMK OR Twist 42 kita tadi. Nantinya saya akan memaparkan ya satu persatu, baik itu pestisida maupun pupuk daun yang kita gunakan mulai dari awal pindah tanam sampai usia 30 hari ya. Nah, kita singkirkan dulu ini, nanti kemudian saya akan menunjukkan pestisida dan pupuk daun yang kita gunakan, serta juga nanti pupuk kocor ya yang saya gunakan dalam perawatan tanaman CMK kita ini. Sahabat semua, jadi di sini saya sudah ada catatan jadwal perawatan CMK kita tadi. Di sini untuk bulan pertama sudah saya catat mulai dari 7 HST sampai 31 HST. Jadi dari 7 HST sampai 31 HST kita sudah melakukan aplikasi penyepraian pestisida 5 kali. Kemudian pengocoran pupuk sudah 2 kali ya. Dan untuk pupuk daun ataupun foliarnya sudah 2 kali juga. Mungkin sebagai informasi tambahan, di sini saya tidak mencatat ya, sebenarnya kita ada melakukan pengaplikasian pestisida saat awal pindah tanam. Jadi saat pagi kita menanam, pada sore harinya saya langsung mengaplikasikan pestisida. Biasa saat awal pindah tanam itu saya menggunakan pestisida ataupun insektisida ya, lebih tepatnya berbahan aktif fipronil seperti Regen ataupun Apronil ya, merek dagangnya. Jadi terserah sahabat semua. Atau bisa juga dengan bahan aktif Lambda Cihalotrin seperti merek dagang Matador ya. Nah, jadi itu untuk awal pindah tanam. Kemudian kita lihat di catatan ini, saya pertama di sini melakukan aplikasi pestisida pada 7 HST disertai dengan pengocoran. Oh ya, ini pengocoran dulu sebenarnya ya, pengocoran pagi harinya, kemudian penyepraian pestisida di sore hari. Nah, jadi untuk pengocoran dulu di pagi harinya saya menggunakan pupuk Entek 20 10 10 plus 3S ya. Itu sebanyak 1,5 kilo. Kemudian ditambah dengan SS Amopos ya, ataupun pupuk amonium fosfat ya. Ini sebanyak 1 kilo. Kemudian ditambah Karate plus Boroni, yaitu sebanyak 0,5 kilo. Ini untuk sekitar 200 liter air. Nah, kemudian untuk pestisidanya di sini saya gunakan Sagrimanjim ya dan Imidor. Nah, jadi Sagrimanjim dan Imidor. Nih untuk Imidor ini bahan aktifnya, ini insektisida. Bahan aktifnya yaitu Imidacloprid. Kemudian ditambah dengan Sagrimanjim. Ini bahan aktifnya Mancozeb dan Carbendazim. Nah, untuk dosisnya ya, Sagrimanjimnya 10 gram per tangki, kemudian Imidornya 15 mili per tangki. Nah, untuk pestisida ini untuk penyepraian pada 7 HST dan penyepraian pestisida kedua pada 10 HST. Jadi dia sama, 2 kali spray, dia masih menggunakan pestisida yang sama. Nah, kemudian kita lanjutkan pengaplikasian pupuk foliar ya, ataupun pupuk daun. Nah, di 14 HST itu kita menggunakan ya di sini Ambition dan bambu hijau ya.
Jadi ini Ambition dari Bayer ya. Kita tambah dengan bambu hijau. Nah, ini mungkin kalau sahabat belum pernah menggunakan, ini bambu hijau ya. Ini merupakan pupuk cair ya. Ini pupuk cair organik. Nah, biasa kalau tidak menggunakan bambu hijau, kita boleh menggunakan Ambition dan Bivolan. Itu dia untuk penyepraiannya. Untuk pupuk foliar yang pertama. Kemudian selanjutnya pada 17 HST kita mengaplikasikan pestisida ketiga. Jadi ini langsung saya sampaikan ya. Untuk ketiga dan keempat dia sama lagi. Jadi 17 dan 24 HST ini pestisidanya sama. Kita gunakan yaitu Sagrinil ya, Sagrinil. Jadi ini kita singkirkan dulu. Nah, untuk ketiga dan keempat kita gunakan Sagrinil. Nah, ini dia ya, Sagrinil. Bahan aktif klorotalonil. Ini sebanyak 7,5 gram saja ya per tangki. Kemudian ditambah Abasel ya, Abasel. Ya, Abasel kebetulan tidak ada ya botolnya di sini karena juga sudah habis. Untuk Abasel ini bahan aktif yaitu Abamectin. Abaselnya kita gunakan 15 ml. Nah, jadi ini nanti disesuaikan saja ya. Ini bahan aktifnya klorotalonil dan Abamectin. Merek dagangnya terserah. Ini yang saya gunakan. Kemudian saya menambahkan pupuk MAP ya ataupun Ultradap. Nah, jadi biasa saya penyepraian pestisida saya tambah ini dengan pupuk Ultradap sebanyak 15 gram saja. Nah, jadi ini untuk penyepraian pestisida ketiga dan keempat. Ini sama ya, sama 3 dan 4 yaitu 17 HST dan 24 HST. Kemudian pada 21 HST saya melakukan pengocoran ya, pupuk lagi, pengocoran pupuk. Jadi pupuk kedua ini, kocor kedua ya. Kocor kedua masih sama ya pupuknya yaitu Entek ya, tapi dosisnya kita tambah menjadi 2 kg dan SS-nya masih sama 1 kilo. Kemudian Karate plus boroninya kita tambah menjadi 1 kilo. Nah, jadi ada pertambahan dia. Tuh untuk kocor kedua. Kemudian ini tadi sudah ya untuk pestisida keempat. Kemudian untuk pengaplikasian foliar ya ataupun pupuk daun kedua, saya di sini memakai pertama ini Ultradap ya ataupun pupuk MAP. Ya, nah ini. Jadi ini terserah ya, terserah sahabat bisa pakai Ultradap ataupun Merauke MAP ya, terserah sama. Kemudian ditambah dengan Growmore ya. Oh ya, sebelum Growmore ditambah dengan ini ya, magnesium ya, magnesium sulfat. Nah, magnesium sulfat dan ditambah dengan Growmore. Nah, ini dia. Nah, untuk Growmore kan ada 4 varian ya. Untuk Growmore ada 4 varian. Kita gunakan Growmore 32 10 10. Ya. Jadi digunakan 32 10 10. Itu untuk masa pertumbuhan. Jangan kita gunakan yang 6 30 30 ini untuk fase generatif nantinya. Nah, jadi ini yang kita gunakan untuk foliar kedua. Selanjutnya ya, yang
Oh ya, lupa saya sampaikan. Ini untuk takarannya. Takarannya yaitu untuk ultradapnya 30 gram, kemudian magnesiumnya 30 gram, dan gromornya 20 gram per tangki ya. Dan saya menambah satu lagi sebenarnya lupa, Merauke Vitoplex ya. Jadi ini pupuk mikro. Walaupun di gromor ini sudah ada, namun saya tambah lagi dengan Vitoplex ya, agar lebih tinggi lagi kandungan mikronya. Nah, jadi itu dia untuk foliar kedua. Selanjutnya yang terakhir ya, 31 HST. Untuk foliar ini tadi 28 HST ya. 31 HST kita mengaplikasikan pestisida lagi ya. Pestisida di sini kita gunakan. Nah, ini untuk fungisidanya O10 Blue ya. O10 Blue. Ini bahan aktifnya mancozeb 80%. Nah, kemudian untuk inseknya saya gunakan Pegasus. Ya, Pegasus. Bahan aktifnya Diaventuron. Nah, jadi itu yang kita untuk insek kelimanya. Dan saya menambahkan pupuk MKP. Nah, MKP. Dan untuk takarannya ya, O10 Blue ini 20 gram, kemudian Pegasus 15 mili dan MKP-nya 30 gram. Kenapa saya pakai MKP? Saya tidak gunakan lagi biasa kan tadi saya sebutkan, saya saat aplikasi pestisida biasa saya tambahkan pupuk MAP ataupun ultradap. Namun pada kesempatan kali ini dan selanjutnya saya tidak lagi menggunakan ultradap ya saat pengaplikasian pestisida, tapi saya tambahkan MKP karena saya melihat dengan penambahan MAP di aplikasi pestisida banyak terserang keriting ya ataupun hama. Saya tidak tahu apa pengaruh karena di pupuk MAP itu ataupun ultradap itu ada kandungan nitrogennya, saya tidak tahu, jadi makanya saya aplikasikan MKP saja untuk kawan daripada insektisida ini. Nah, jadi itu dia. Sahabat semua, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan untuk perawatan CMK OR Twist 42 kita ini pada bulan pertama ini. Mungkin video kita agak panjang karena memang ini berupa rangkuman perawatan selama 1 bulan. Nah, apabila ada hal yang kurang jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jadi sahabat semua, demikian saja pada kesempatan kali ini. Tetap ikuti channel VH Farm ini untuk mendapatkan informasi tentang perawatan tanaman cabai, khususnya cabai merah keriting. Demikian saja, jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.